Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi لمن ذهب لجميع سلسلة القرآن العظيم ولجميع روح آبائنا وأمهاتنا والجداتنا والجداتنا والسقال القريبين ومشايخنا ومشايخنا ومن أحبنا ومن نفقنا علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خاصة إلى جميع مؤسسة نهضة العلماء وخصوصا إلى محمد يا منووي الشافعي وعلى هذه الله وعلى كل هذه صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل أي هذا فصل fi istihbabi tardidil ayati litadabburi. Fi istihbabi tardidil ayati ing dalam nerangake nganjurake nyunnatake bolan balani ayat litadabburi krana tadabbur, krana angen-angen. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang anjuran untuk mengulang-ulang ayat dengan tujuan tadabbur. Waqad qaddamna lan teman-teman dinginake sapa ingsun fil fasli ing dalam pasal qablahu kang tetep ing dalam sadurunge ikilah pasal dinginno al hatha ing nyemangati alat tadabburi ing atase tadabbur. Wa bayana mauqi'ihi lan nerangake posisine tadabbur. Wa ta'atsuris salafi lan oleh bekas tindak lampahe pira-pira ulama salaf. Wa rawaina lan ngriwatake sapa ingsun an Abi Dzarin saking Abi Dzar radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ngridani sapa Allah sinten Allah taala halimah luhur sinten Allah anhu saking Abi Dzar. Kala ngucap sapa Abu Dzar qoma jumeneng salat sinten an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ayatin kelawan maca ayat yuraddituha kang bolan-balani sinten Kanjeng Nabi ha ing ayat hatta asbaha hingga subuh sapa Kanjeng Nabi. Wal ayatu hale utawi ayat kang diwaca iku in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibuhum lamun nyiksa sapa panjenengan hum ing manungsa fa innahum mongko sak temene manungsa iku ibaduk pira-pira kawulane panjenengan. Wa in taghfir lahum lan lamun ngapura sinten panjenengan lahum marang manungsa fa innaka antal azizul hakim moko sak temene panjenengan iku zat kang menang zat kang wicaksana. Al ayah al maidah ayat 78. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa An-Nasa'i Imam Nasa'i wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah. Bon. Jadi Imam Nawawi dalam kitab ini sudah menjelaskan di bab sebelumnya tentang motivasi untuk mentadabburi ayat Al-Quran yang kita baca. Dan sudah menjelaskan tentang posisi tadabbur di dalam pembacaan Al-Quran. Pentingnya tadabbur dalam membaca Al-Quran. Kemudian Imam Nawawi juga telah menjelaskan beberapa cerita-cerita ulama salaf yang mengulang-ulang ayat untuk tadabbur. Di sini ada hadis diriwayatkan dari Abu Dzar bahwa Abu Dzar berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca satu ayat dan mengulang-ulangnya sampai Nabi itu masuk waktu subuh.
Jadi ketika Nabi Muhammad entah itu dalam keadaan sholat malam atau sedang memang membaca Al-Quran, itu Nabi membaca satu ayat dan diulang-ulang sampai subuh. Nah, ayat tersebut bunyinya, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Di artinya ayat itu, jika engkau mau menghukum mereka, maksudnya manusia, maka mereka adalah hambamu. Terserah panjenengan mau menghukum mereka apa tidak. Toh mereka hanya hambamu. Semua sesuai keputusanmu. Mau engkau hukum, mau engkau siksa, itu semua terserah padamu. Ayat tersebut bunyinya seperti itu. Wa in taghfir lahum, lan ketika engkau mau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, itu hanya semata-mata karena engkau zat yang maha mulia dan zat yang maha bijaksana. Jadi Allah itu, ayat ini Kanjeng Nabi itu menegaskan bahwa yang bisa mengampuni dan yang bisa menyiksa itu hanya Allah. Semua keputusan itu ada di takdir Allah, ada di tangan Allah. Manusia hanya bisa memberikan petunjuk, tidak bisa memberikan hidayah. Manusia itu hanya memberikan jalan, bukan yang membuat jalan. Nah, jadi kalau engkau mau menyiksa ya terserah engkau, gitu kata Kanjeng Nabi. Namun jika engkau mau mengampuni, maka engkau adalah zat yang maha mulia dan maha bijaksana. Tetap Nabi itu yang intinya dari umatnya, Nabi itu selalu menginginkan ampunan bagi umatnya. Meskipun ya kita tahulah umat Kanjeng Nabi, semakin jauh jarak umat Islam dari Nabi itu akan semakin buruk, semakin jelek. Tapi tetap Kanjeng Nabi itu sejelek apapun umatnya, itu tetap yang diharapkan adalah ampunan Allah. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak mau menjadikan ataupun mengutuk, melaknat umatnya agar masuk neraka. Beda dengan umatnya yang sekarang. Malah sekarang sesama umat Islam saling mengkafirkan, saling menuju sesat dan saling menjelek-jelekan. Padahal nabinya sendiri, Nabi Muhammad itu tidak pernah mengharapkan umatnya itu untuk masuk neraka. Ada beberapa hadis yang menceritakan nanti ketika di hari kiamat, meskipun Kanjeng Nabi itu memiliki hak prerogatif ya. Jadi Nabi itu orang yang pertama kali menempati surga, mempunyai hak pertama kali menempati surga. Namun di suatu kisah dikisahkan Nabi itu tidak mau masuk surga. Kenapa? Masih mencari umatnya. Jadi umatnya kalau semua sudah masuk surga, baru Nabi masuk. Itu adalah pemimpin yang baik. Bukan pemimpinnya dulu masuk, kemudian tidak peduli umatnya seperti apa. Jadi Kanjeng Nabi itu memastikan umatnya semua masuk surga, baru Nabi masuk surga. Itu saking baiknya Nabi. Nah, kita sebagai umatnya kok salah satu bentuk cinta Nabi ya banyak sholawat, banyak baca Quran, sedikit-sedikit melakukan kesunahan. Nabi suka puasa, ya kita mencoba untuk meniru puasa. Nabi suka tahajud, sholat, ya kita sedikit-sedikit belajar untuk ikut tahajud. Nabi suka sedekah, ya kita untuk belajar sedekah. Jadi sunnah Nabi itu banyak, tinggal disesuaikan dengan kemampuan kita. Udah. Wa an Tamim ad-Dari, dan riwayatake saking Tamim ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Annahu sak temene Tamim ad-Dari iku karoro bolan baleni sapa Tamim ad-Dari hadhil ayata ing ikilah ayat hatta asbaha hingga manjing subuh sapa Tamim ad-Dari. Rupane ayat am hasibal ladzina jatarahus sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Jadi
Syekh Tamim Ad-Dari itu ketika membaca ayat am hasibal ladzina jatarahus sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Beliau mengulang-ulang ayat ini sampai pagi. Am hasiba ana to nyono sapa alladzina wong-wong ijtarahu kang nglakoni sapa alladzina as-sayyiati ing keelekan. An-naja nyono ing apa? An-naj'alahum en yen to ndadekake sapa ingsun hum ing alladzina kalladina kaya wong-wong almanu kang padha iman sapa alladzina wa amilus sholihat lan nglakoni amal saleh sapa alladzina sawa mahyahum padha uga uripe alladzina wa matuhum lan ketika matine alladzina sa amayahkumun elek banget penyonone wong iku. Jadi ayatnya itu wallahu alam bil muradi, artinya apakah orang-orang yang melakukan kesalahan itu menyangka, berkeyakinan bahwa mereka itu sama posisinya dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Padahal tidak sama, baik itu nanti dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Nah, prasangka seperti itu yang sangat keliru. Yang jelek pasti dibalas kejelekan, yang baik dan akan mendapatkan kebaikan. Jangan pikir sama, tidak sama antara orang yang melakukan kejelekan dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi beruntunglah orang-orang yang selalu dalam kebaikan. Makanya jangan bosan soleh, jangan bosan menjadi orang baik. Meskipun kebaikan yang kita dapatkan, balasan kebaikan itu tidak tampak di dunia, tapi yakinlah nanti di akhirat kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Nah, kalau kata orang dulu, tidak apa-apa kita di dunia kalah, tapi insya Allah di akhirat menang. Tidak akan sama, yakin tidak akan sama. Wa an Ubad, dan diriwayatake saking Ubad bin Hamzah, qala ngucap sapa Ubad, dakhaltu mlebu sapa ingsun ala Asma'a ing atase Asma radhiyallahu anha. Asma itu salah satu putri dari Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Wa hiya hale utawi Asma iku taqra'u maca sapa Asma maca ing ayat famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Famanna mongko wis paring sapa Allah alaina ing atase kita, paring nikmat sapa Allah alaina ing atase kita, wa waqana lan ngreksa sapa Allah ing kita adzabas samumi ing siksane neraka samum. Jadi Allah telah memberi kita banyak sekali nikmat dan menjaga kita dari api neraka. Itu diulang-ulang oleh Asma. Fa waqaftu mongko menen sapa ingsun indaha ing dalem sandinge Asma, fa ja'alat mongko tumandang sapa Asma iku tu'iduha mulan balane sapa Asma ing ayat, wa tad'u lan donga sapa Asma. Wa ta'ala fatala mongko dawa mongko suwe alaya ing atase ingsun apa dalika mengkono-mengkono meneng. Fa dhahabtu mongko budalan sapa ingsun ila suki marang pasar, wa qada itu mongko nekani sapa ingsun hajati ing kebutuhan ingsun, tsumma raja'tu nuli balik sapa ingsun wa hiya hale utawi Asma iku tu'iduha bolan baleni sapa Asma ha ing ayat wa tad'u lan donga sapa Asma. Wa rawaina lan ngriwayatake sapa ingsun hadhil qissata ing ikilah kisah an Aisyah saking Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Ubad bin Hamzah itu datang ke tempatnya Asma. Namun ketika datang, Asma itu dalam keadaan sedang membaca Al-Qur'an. Ayat yang dibaca famannallahu alaina wa waqana adzabas sam. Kemudian Asma mengulang-ulang hingga si Ubad tadi saking lamanya menunggu itu sampai beliau pergi ke pasar, kemudian membeli kebutuhannya, kemudian kembali lagi dan Asma binti Abu Bakar tetap masih mengulang ayat yang ia baca. Jadi lama, orang ke pasar itu kan enggak sebentar. Orang ke pasar itu tidak sebentar, lama. Itu Asma binti Abu Bakar masih tetap mengulang-ulang ayat yang sama. Hal yang sama juga diriwayatkan dari Siti Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah itu juga pernah mengulang ayat-ayat tersebut sampai beberapa lama.
sambil mengangan-angan maknanya. Waraddada lan bolan baleni sapa Ibnu Mas'udin. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rabbi zidni ilma, ing ayat Rabbi zidni ilma. Wa qur Rabbi zidni ilma. Itu diulang-ulang oleh Ibnu Mas'ud. Supaya apa? Supaya tambah ilmu. Ulang. Jadi semua mau jadi apa ya? Ustadz atau kiai, ndak hafal doa ya situ aja. Robbi zidni ilma, diulang-ulang terus. Robbi, duh pangeran ingsun zidni, muga panjenengan tambah ing ingsun ilman ing ilmu. Pokoke dadi kiai anyaran. Gak hafal donga wis Robbi zidni ilma, Robbi zidni ilma, Robbi zidni ilma. Al-Fatihah. Ndak apa-apa, supaya kita dapat tambahan ilmu. Kok nanti kata jamaahnya, "Oh iki kiai gak hafal donga, oh ngawur ae. Iki kiyaine wis napa jenenge? Wis ngaji ya tak ya. Wis ngaji krungu riwayat Ibnu Mas'ud ngombolan baleni ayat Rabbi zidni ilma." Ada sanadnya, ada sayatnya. Mengulang-ulang itu ada sanadnya. Jadi tidak usah malu kalau mau hanya doa-doa itu saja. Saya itu ya terus terang tidak terlalu banyak hafal doa. Ya yang doa di sholat itu yang paling banter, paling banyak yang saya hafal itu sama doa hataman itu. Doa-doa panjang umur, kemudian doa-doa pernikahan itu saya tidak hafal. Jadi ketika diundang untuk mengisi tausiah di pernikahan ya saya doa yang biasa saya baca di sholat. Ya semoga-moga sakinah gitu saja. Kan kadang kalau ustadz-ustadz yang kondang itu setiap acara doanya sendiri. Doa nikah ini, doa ulang tahun ini, doa apa ini? Enggak, saya sama aja doanya yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah. Pokoknya semuanya ujung-ujungnya Rabbana atina fid dunya hasanah itu. Sama lo. Kemudian waradadalan balan-baleni sapa Sa'id bin Jubair. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Ing ayat wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Itu diulang, wattaqu lan wedya sira yauman ing dina turja'una akan bakal den balekake kabeh sira kabeh fihi ing dalem yaun ilallahi marang Allah taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Tsumma tuwaffa nuli den tuhoni sapa kullu nafsin saben-saben awa-awaan bima kasabat kalawan barang kang ngelakoni sapa nafsun wa hum la yudlamun hale utawi nafsun iku la yudlamuna ora den nganiyono. Takutlah khawatirlah terhadap hari di mana kalian dikembalikan kepada Allah dan dibalas sesuai amal perbuatan yang telah kita lakukan. Dan tidak sedikit pun orang-orang tersebut itu dianiaya. Waradadalan balan-balani aidon halemane sapa Sa'id bin Jubair fasaufa ya'lamun idil aghlalu fi anaqihim ing ayat fasaufa ya'lamun idil aghlalu fi anaqihim. Jadi lengkapnya ayat itu bunyinya alladzina kadzdzabu bi ayatina wa bima alladzina kadzdzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasaufa ya'lamun idil aghlalu fi anaqihim. Jadi orang-orang yang mendustakan kitab, mendustakan Al-Quran dan mendustakan apa yang telah dirisalahkan kepada para utusan, maka orang-orang tersebut nanti akan mengetahui apa balasannya. Idil alanufi ketika belenggu-belenggu itu fi a'naqihim berada pada leher-leher mereka. Jadi balasan-balasan orang yang mendustakan Al-Quran dan mendustakan utusan Allah nanti di hari kiamat mereka akan dibelenggu dan dirantai. Waradadalan balan-balani sapa Sa'id bin Jubair aidon halemane ing ma gharraka bi rabbikal karim ing ayat ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan he eling-eling manungsa. Ma ya ayyuhal insanu ma gharraka. Ma utawi apa gharraka iku bujuk apa ma ing sira bi rabbika kelawan pangeran sira al karimi kang kalmu. Apa yang membuat kamu tersesat itu apa? Nanti ditanya oleh Allah. Manusia ditanya, apa yang membuat kamu tersesat itu apa?
Apakah nafsumu atau yang lainnya? Ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Wa kana lan ana sapa ad-Dhahhak, Imam ad-Dhahhak iku idza ta'ala tatkalane maca sapa ad-Dhahhak qaulahu ing dawe Allah taala lahum min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Jadi ad-Dhahhak itu juga mengulang-ulang ayat lahum min fawq iku lahum tetep ing kedue menungso min fawqihim saking arah dhuwure menungso dhulalun utawi lapisan-lapisan minan nari saking geni wa min tahtihim lan saking arah ngisore menungso dhulalun utawi lapisan geni. Jadi nanti orang-orang yang mendustakan itu juga akan dibalas masuk neraka, di mana di atasnya itu berlapis-lapis api dan di bawahnya juga berlapis-lapis api. Yuraddiduha bulan balani sapa Dhahhak ha ing ayat ila sahari tumeka marang waktu sahar. Jadi mulai sekarang belajar untuk mengulang-ulang apa yang kita baca. Paling enggak kalau kita sholat itu yang sering diulang-ulang kan kulhu atau al-ikhlas. Al-ikhlas itu diulang-ulang hampir setiap sholat itu kita baca kulhu. Tarawih pun kita baca kulhu. Itu kalau ndak paham maknanya itu ya kenemenan itu. Parah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan. Qul katakanlah huwa utawi Allah iku Allah ahadun kang esa. Allahu utawi Allah iku as-samadu kang zat yang dijadikan pegangan, yang dijadikan tempat kita bergantung. Allahus samad lam yalid ora ngelahirno sapa Allah walam yulad dan lahirake sinten Allah, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid walam yulad walam yakun lan ora ana iku lahu ketuwe Allah apa kufuwan sak kufu sing nyakutoni sapa ahadun suwiji. Jadi tidak ada yang bisa menyamai Allah. Tidak ada siapapun yang bisa menandingi Allah ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah kalau kita sholat bisa memaknai kulhu, jadi wali itu. Jadi wali. Kalau ndak wali murid ya wali santri, kalau ndak wali kelas. Nah itu. Nah, jadi belajar. Mulai sekarang belajar, atau paling mudah itu dari 6.000 ayat yang ada di Al-Qur'an pilih beberapa ayat yang kira-kira favorit, kemudian diartikan, dihafalkan dengan maknanya. Contoh yang tadi kulhu itu enggak apa-apa, itu favorit, itu surat favorit. Itu dihafalkan maknanya ketika sholat, dibaca, diresapi, kemudian diulang. Tidak apa-apa. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, asal paham. Rakaat pertama kulhu 3 kali, rakaat kedua kulhu sekali. Gitu. Sambil memaknai, sambil mentadabburi ayatnya. Itu mungkin ya, belajar. Jadi perlu agar apa? Tujuannya agar seperti yang kemarin, agar meluaskan hati dan agar menyinari hati dengan mengerti mana-mana Al-Qur'an. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dekat dengan Al-Qur'an dan bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.